Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, saudara sekasih. Terima kasih untuk kehadirannya di ibadah syukur dan kenangan. Orang Kristen situasi apapun selalu mengucap syukur. Ya. Dan pada saat ini kita boleh melihat bahwa kita pun tetap boleh mengadakan ibadah syukur dan juga kenangan atas kepergian dari Bapak Pendeta Emeritus Abraham Tohata STH, yang pasti kita semua sudah kenal. Ya, kalau saya dari kecil udah kenal Pak Bram, lebih akrab kita bilangnya Pak Bram ya. Sebelum kita memulai ibadah ini, saya mengundang Ibu Alen untuk menyampaikan sambutan mewakili keluarga. Silakan Bu Alen. Ibu Carolina Tohata, saya biasanya panggilnya Ibu Alen. Silakan Bu Alen. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di malam kenangan almarhum Bapak Pendeta Abraham Tohata. Kami percaya bahwa Jemaat POK masih menyayangi Bapak Pendeta Abraham sampai kami boleh beribadah malam ini di tempat ini. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Queen bersama PHM dan juga Pak Pendeta Raprap, Ibu Pendeta Laura dan juga Pak John yang menyiapkan ruangan ini serta Ibu Bapak semua yang hadir di tempat ini. Saya punya kenangan sama Pak Pendeta Bram waktu saya dari Makassar bersama suami dan anak-anak pada tahun 1984 ya. Waktu itu kami kontrak di Jalan Gading Mas Barat. Di samping rumah saya agak jauh sedikit Ibu Dora Kalesaran. Tiba-tiba malam-malam ada yang ketuk pintu pakai sepeda. Ternyata saya bilang ini siapa ya? Tahu-tahu Bapak Pendeta Bram. Terus dia bilang begini, kamu orang gereja di mana? Saya bilang, belum apa-apa sutanya gereja. Terus saya bilang begini, Bapak dari mana? Kata terus dengan logatnya ya saya bicara, oi beta ini Tohata. Terus saya bilang, oh ya. Terus saya bilang begini, tapi Ton tidak tahu kalau Bapak ini Tohata, Ton juga Tohata. Terus saya bilang, iyo beta dengar dari Ibu Dora gitu bahwa ada Tohata yang pindah di sini. Kebetulan suami saya lagi terbang. Terus kita berbicara banyak-banyak yang terus dia bilang sudah nanti OC gereja di POK. Terus saya bilang POK itu apa? Terus dia bilang POK itu persekutuan. Saya bilang kita alergi dengan persekutuan. Karena kita kan dari GKI Papua kan. Jadi kalau bilang persekutuan itu alergi. Terus dia bilang begini, Seng nanti sama saja dengan gereja gitu. Dengan di Papua, dengan di Ambon, ya sudah. Nanti baru saya ke situ. Nah, akhirnya saya aktif sampai saat ini karena Pak Pendeta Bram sendiri yang datang. Setelah itu yang ambil data-data saya itu Pak Boy Kumaunang. Itu yang datang ke rumah. Jadi saya bersyukur bahwa saya punya om juga. Ada pendeta di sini yang sudah mengantarkan kami keluarga untuk masuk di sini. Dan juga setiap saudara-saudara saya yang dari Papua, baik orang Papua, orang Ambon, kita semua ke sini. Dan pada saat itu ada pertandingan paduan suara antar wilayah. Waktu itu kita kan di daerah impor. Jadi yang pimpin dirjennya itu ibu yang punya toko Sagita. Yang orang Opung itu iya. Jadi saudara-saudara saya semua saya libatkan masuk ikut paduan suara. Jadi itu saja dan waktu terakhir Pak Bramo mengakhiri masa kehidupannya, kami hadir bersama Bapak Pendeta Queen.
Dan setelah berdoa semua, saya yang pegang kakinya Pak Pendeta Bram, terus saya bilang buat suami saya, kasihannya ini kakinya udah dingin kayak es. Terus pegang di tangan lagi, sudah dingin kayak es. Nah, terus sudah kita berdoa saja. Setelah keluar, Pak Queen bilang, ayo kita keluar. Sampai di luar, Pak Queen katakan buat suami saya, opa, sing lama lagi, sing pakai sore, istilah orang Ambon, sing pakai sore katanya. Betul, kita masuk jam 1:30 ya Pak Queen. Ternyata jam 2:07, Pak Bram selesai masa hidupnya. Jadi kami juga bersyukur bahwa Tuhan juga tidak mau memberikan Pak Bram menderita, tetapi memang waktu Tuhan untuk mengambil dia. Terima kasih untuk Lisa dan Gary. Kami senang karena pada saat ini Lisa dan Gary pun hadir di tempat ini. Terima kasih untuk jemaat yang Tuhan Yesus kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai ibadah kita. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita akan memulai panggilan beribadah sesuai dengan liturgi yang ada di tangan kita masing-masing. Lihatlah Tuhan besar dan sangat terpuji. Kasih dan setianya selalu ditunjukkan pada kita umat-Nya. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan kasih-Nya, meyakini akan kasih Tuhan yang demikian besar. Marilah kita tetap berdiri untuk beribadah bersama dengan keluarga almarhum Bapak Pendeta Emeritus Abraham Tohata. Kita akan menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan pujian Kidung Keesaan 316 1-3. Setiamu Tuhanku. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Musim yang panas, penghujan tuayan, surya
Bapak Ibu silakan duduk. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan kerendahan hati dan hormat. Pada saat ini kami berkumpul dalam ibadah syukur dan kenangan atas kehidupan dari Bapak almarhum Bapak Pendeta Abraham Tohatai. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap karya dan pelayanan yang telah Engkau nyatakan melalui hidup beliau. Terima kasih untuk kesetiaan, pengabdian, dan kasih yang telah ditaburkan dalam pelayanan kepada jemaat dan banyak orang. Semua itu menjadi berkat dan kesaksian yang hidup bagi kami. Tuhan, pada saat ini kami akan memulai ibadah ini, kami memohon kehadiran-Mu memenuhi tempat ini. Kuduskanlah setiap hati kami, layakkan kami untuk beribadah kepada-Mu, dan biarlah setiap pujian, doa, serta firman yang kami dengarkan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Pimpinlah seluruh rangkaian ibadah ini dari awal sampai akhir, agar semuanya berlangsung dengan baik dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur pengharapan, Mazmur 96 ayat 1-6 kita akan bacakan secara berbalasan. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab segala ilah bangsa-bangsa hanyalah berhala sia-sia, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Kita bersama-sama, keagungan dan kesemarangan ada di hadapannya. Kekuatan dan kegemilangan ada di tempat kudusnya. Kami mengundang Paduan Suara Nafiri untuk boleh menyampaikan kesaksian pujiannya.
Terima kasih untuk paduan suara Nafiri untuk pujian yang menjadi berkat. Jemaat sekalian, kita akan menyanyikan lagu Kidung Kesan 427 ayat 1-3. Selamat di tangan Yesus sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh, dosa dan pencobaan jauh dari diriku. Duka, cemas, dan bimbang kuasanya tak tetap, goda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Sampai harinya tiba dan fajar merdeka. Tahan. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Mari kita berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memenuhi hati dan pikiran kami di dalam Yesus Kristus, Sang Kehidupan. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan baca satu bagian Alkitab yang terbaca di dalam 2 Tawari pasal 5. Saya akan bacakan ayat 11 sampai 14. 2 Tawari pasal 5 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14.
Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini. Demikianlah bunyinya. Lalu para imam keluar dari tempat kudus. Semua imam yang ada pada waktu itu telah menguduskan diri tanpa mengikuti giliran kelompok masing-masing. Para penyanyi, orang Lewi, yakni Asaf, Heman, Yedutun, beserta anak-anak dan saudara-saudaranya, semuanya berdiri di sebelah timur mezbah, berpakaian linen halus dan dengan simbal, gambus dan kecapinya, bersama-sama 120 imam meniup nafiri. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan suara yang terpadu, menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, simbal dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada saat itu, rumah Tuhan dipenuhi awan. Imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan ibadah karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Demikianlah sabda firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Ini adalah malam syukur dan kenangan. Kalau bicara soal syukur, mungkin bagian Alkitab bisa saya sampaikan. Tapi bicara soal kenangan, saya tidak punya banyak kenangan dengan almarhum. Makanya saya minta beberapa orang yang mungkin sedikit banyak punya kenangan dengan almarhum. Ya. Nanti ada 3, nanti 1 di paling akhir ibadah ini. Tapi yang di khotbah ini, saya minta yang pertama kesediaan Pak Dr. Jack untuk menyampaikan, tidak banyak, sedikit saja. Ya. Boleh Pak Jack, jika ada kenangan yang mau disampaikan, boleh di depan Pak Jack, atau di situ juga boleh. Oke. Selamat malam, shalom. Pasti banyak sekali kenangan dengan almarhum Pak Pendeta. Kalau saya pribadi kenangan dengan beliau selama beliau jadi sekretaris untuk Bapak Gadik dan juga Pak Sobong selama itu aku ketua umum Bapak Gadik. Kami juga sering berdialog berdiskusi. Dan satu kenangan dari beliau, saya memintakan nama beliau itu untuk membawa firman. Saya menolak sekeras-kerasnya, lebih keras lagi dia. Supaya saya membawa bukan firman. Hari Minggu ini bukan karena ada di jemaat biasa. Wah, saya ini untung setengah mati. Untung nggak mati. Oke, berarti Pak Dr. Jack bisa naik mimbar karena almarhum Pak Pendeta Bram. Oke, belum ada. Ada 2 orang yang kita berdebat-debat. Satu, Mario. Saya nggak tahu dia kenapa berdebat karena kalau Pak Pendeta datang ke rumah, suaranya keras banget. Di pegadaian aja udah teriak. Jadi mungkin dia karena ada juga tahan melodinya nggak. Biasanya nggak keras. Kamu dari sedikit aja tuh. Jadi sampai kemarin dia datang ke sini dia sekarang kan sudah padahal dia perang sudah datang ke rumah. Wah,
Kalau udah akan punya gitu Pak, saya begini. Yang kedua saya enggak. Yang kedua. Wah, Pak Pendetanya saya pas berdebat dia gimana? Dan yang ketiga kalau khotbah panjang sekali. Tapi ya itulah. Dua syafat juga panjang sekali. Oke, terima kasih Pak Dr. Jack. Ya, karena tadi Pak Pendeta Raprap namanya sudah disebut, saya minta Pak Pendeta Raprap mungkin di depan untuk sampaikan sedikit kesan terhadap Pak Pendeta almarhum Pak Bram. Shalom, Lisa. Kalau kenangan itu adalah kenangan dengan Pendeta Bram sudah dipuk, saya dan Pendeta Bram itu satu angkatan di Sekolah Teologi Ambon. Jadi sejak zaman Belanda, GPM sudah punya sekolah pendeta. Namanya Stofil. Stofil itu tamatannya adalah guru sekolah sekaligus guru jemaat. Jadi guru yang mengajar sekolah sekaligus mengajar jemaat. Kemudian sekolah Stofil itu ditingkatkan menjadi sekolah teologi. Sekolah teologi itu SMP tambah 5 tahun. Nah, GPM memutuskan untuk meningkatkan sekolah teologi itu menjadi tingkatan akademis. Dan kamilah angkatan pertamanya. Angkatan pertama kami itu ada 42 orang. Dari 42 orang itu gugur sampai ketika penabisan, saya tidak ingat lagi tapi ada 30 lebih. Tapi penabisannya enggak sekaligus. Jadi diuji, yang lulus itu yang langsung vikaris, langsung ditabiskan. Yang tidak lulus, belajar lagi. Ujian lagi. Lulus, vikaris, tabisan. Nah dari di angkatan kami itu, yang pertama sekali lulus dan ditabiskan itu kami ber-5 orang. Langsung setelah kami ditabiskan, ditempatkan. Dan sejak saat itu kami hilang kontak. Karena belum ada HP kan? Belum ada HP gitu. Dan Maluku itu pulau-pulau terpisah-pisah. Jadi kami hilang kontak. Kita nggak tahu lagi si A di mana ditabiskan jadi pendeta. Bahkan si A itu ketika lulus ujian kedua tembus nggak, kita juga nggak tahu. Jadi saya kehilangan kontak dengan Bram. Nah waktu kami di sekolah teologi kami itu punya asrama. Jadi semua mahasiswa harus di asrama. Kampus dan asrama itu ada di satu kompleks kampung namanya Tanah Lapang Kecil. Tanah Lapang Kecil. Nanti kemudian nama jalannya diganti dengan Ot Patimau Pau. Susah amat sih namanya tuh. Gitu. Jadi ketika saya direkrut jadi TUG GPM ke PGI, baru saya dengar Bram ada di Kelapa Gading. Jadi sejak saat itu kami ada sempat kontak. Gitu. Jadi itu hanya kenangan. Kalau soal di asrama mah kami di asrama itu pas kena Trikora. Ketika perebutan Papua kan, jadi makan itu susah banget. Kami di asrama itu makan itu susah banget. Di asrama itu jadi mejanya panjang ya, baru sudah ditentukan siapa duduk sini gitu. Dan makanannya dicatu. Jadi nasi, ikan sudah ditaruh sekalian di situ.
Jadi kalau kami berdoa itu mesti taruh tutup tangan. Karena lagi berdoa makan itu mesti tangan mengawasi ikan itu. Karena ikannya walaupun di Ambon banyak ikan, tapi karena mahasiswanya banyak, ya kami cuma dapat sepotong-sepotong begini. Jadi sambil makan itu kami. Dan waktu di asrama itu, saya lah yang paling kecil. Sekarang gede banget itu. Waktu di asrama itu saya yang paling kecil. Jadi setiap pagi itu mahasiswa-mahasiswa itu dibagi ke berbagai fungsi. Ada yang ngepel, ada yang kami di kampus pelihara sapi. Jadi kalau sapi itu dilepaskan saja di lapangan gitu, kotorannya itu bertebaran di mana-mana. Jadi ada mahasiswa dibagi-bagi dan ada yang kebagian untuk sekop itu. Nah, Bram kebagian di situ tuh. Saya itu jatahnya itu tukang pukul lonceng. Bangun pagi pun pakai lonceng. Mau makan pun pakai lonceng. Jadi mahasiswa belum bangun duluan, saya sudah bangun duluan karena tunggu pas jam 5 mesti teng gitu. Terus kalau mau makan juga begitu. Jadi semua mahasiswa sudah duduk di meja makan, berdiri masing-masing di situ. Tapi belum boleh duduk. Tunggu saya bel. Teng baru duduk. Enggak langsung makan. Teng lagi baru doa. Teng lagi baru makan. Nah kadang-kadang ikan saya yang hilang gitu. Karena saya yang bagian teng-teng itu kan gitu. Gitu. Tapi setelah di Jakarta ini saya ketemu Bram. Dan sejak saat itu ada semacam semboyan di GPM. Buat kami alumnus Tanah Lapang Kecil. Kampus kami di Tanah Lapang Kecil, tapi kemudian alumnusnya itu bertebaran di mana-mana sampai di Belanda. Karena itu ada semboyan begini, dari Tanah Lapang Kecil ke Tanah Lapang Besar. Jadi kami alumnus dari Tanah Lapang Kecil, tapi kemudian tersebar ke Tanah Lapang Besar, yaitu Indonesia dan bahkan dunia. Itu aja deh. Soalnya kalau cerita terus nanti nangis. Jadi Lisa, Tabah, dan keluarga besar Tabah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pendeta Raprap. Nanti kesan lagi akan disampaikan oleh Pak Daud setelah ibadah selesai. Jadi Bapak Ibu jangan kemana-mana. Gitu. Ada disimpan oleh Pak Daud nanti mewakili kita. Atau mau sekarang Pak Daud? Mau sekarang aja? Oh boleh, sekarang saja. Oke, silakan Pak Daud. Sebenarnya paling lengkap ini kalau ada Pak Kasudu nih ya. Cuman Pak Kasudu nggak datang ya. Jadi tahun 79 ya berdiri POG ya. Itu pertama kali hanya satu pendeta, Pak Kasudu ya. Berjalan ada satu bahasanya gimana Pak Arab, suku atau suku lah gitu. Ada suku Ambon di sini namanya Pak Ebert Patinama. Kalau singkat saya itulah yang membawa Pak Bram ini ke POG. Pak Ebert Patinama, udah almarhum ya. Waktu itu Pak Bram masih sendiri, belum
Ibu Bram belum dibawa dari Ambon. Seingat saya ini, kalau nggak saya salah Lisa ya, itu. Jadi bantulah pelayanan di sini. Akhirnya jadi 2 pendeta di Pouk. Di saat itu memang keuangan pas-pasan. Datanglah Ibu Bram sini, perlu tempat tinggal, rumah. Kebetulan rumah saya yang di Kempul kosong. Lisa ingat Lisa ya, masih ingat ya, lama Lisa di Kempul ya. Tinggallah di Kempul. Ya. Selanjutnya saya tahun 88, 87, 88 kali ya, saya sudah harus pindah dari Jakarta. Jadi tidak mengikuti lagi kegiatan Pouk. Saya pun nggak tahu sampai kapan Pak Bram di Kempul karena kesibukan saya gitu loh. Tapi saya yakin mungkin Pak Bram sudah dapat tempat yang bagus, akhirnya bisa pindah dari Jalan Kempul. Satu kenangan yang saya lihat dari Pak Bram, biasanya kalau Ambon pemarah ya, suka marah ya. Tapi almarhum nggak pernah marah ya, gitu ya. Nggak pernah marah. Saya pun bingung ini Ambon atau bukan gitu ya. Orang memang kalau bicara ya biasa lah ya, keras-keras. Tapi nggak pernah marah gitu loh. Secara khusus lagi Ibu Tohata pendiam banget. Ya Lisa ya. Aduh, pendiam banget. Jadi ya memang kepergian Bapak Ibu, saya sedih juga Lisa, harusnya saya harus di sana, tapi hari yang sama juga ada keluarga Marpawong yang meninggal. Jadi saya, aduh gimana ya. Jadi kalaupun nggak bisa datang Lisa ya, mohon maaf lah ya Lisa ya. Moga-moga Lisa kuat lah ya Lisa ya, sepeninggal Bapak ya. Tapi kenangannya cukup baik menurut saya. Saya nggak terbukukan lah, berjilid-jilid mungkin bukunya kenangan saya dengan Pak Bram ini, bagaimana kami pertama kali majelis pertama sampai majelis kedua dengan Pak Bram. Jadi itulah mungkin Pak Pendeta kenangan yang paling berkesan di saya. Semoga keluarga ditinggalkan tabah dalam menghadapi kehidupan ini. Karena firman Tuhan berkata, rancanganmu bukan rancanganku, tapi rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Dan pengkhotbah bilang, untuk kesemuanya ada waktunya. Kita pun ada waktunya. Tinggal kapan? Tunggu waktu. Tunggu waktu. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Hati-hati. Iya. Terima kasih Pak Dr. Jack, Pak Pendeta Raprap, Pak Daud. Sedikit kenangan tadi membantu kita untuk melihat kebaikan Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi almarhum. Mulai dari Ambon, tanah lapang kecil, kalau istilah orang Ambon itu Talake namanya, terus datang ke Jakarta, ada di Pouk Kelapa Gading, dan hari ini membuktikan bahwa semua jemaat hadir, membuktikan bahwa almarhum telah berhasil menabur benih kasih. Nah, tadi sempat ngobrol cuma sama Pak Heru. Pak Heru bilang saya betul-betul kenal Yesus dari Pak Pendeta Bram. Dia mengajarkan saya, kau harus cepat hafal doa Bapa kami. Ya, harus cepat hafal pengakuan iman. Ya, saya kira kita semua punya kenangan. Dan kalau saya secara pribadi, saya bersyukur karena saya junior dari sekolah yang sama, dari mazhab yang sama, saya dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk mengantarnya menuju kepada keabadian. Saya bersyukur sekali. Nah, dan oleh karena itu hari ini Bapak Ibu dengan segala kenangan yang tadi, yang saya syukuri adalah kenangan itu telah menghidupi kita
sehingga kita boleh bersekutu hari ini. Kalau kita baca kisah di 2 Tawari 5 tadi Bapak Ibu, kisah di mana Israel pernah mengalami masa tanpa identitas karena ada di pembuangan. Tetapi ketika kembali, mereka menjadikan bait Allah sebagai tempat mereka berjumpa dengan Tuhan, supaya Tuhan baharui kembali identitas mereka yang sesungguhnya sudah kehilangan. Dan menariknya Bapak Ibu, ketika kita baca bagian tadi, bait Allah menjadi tempat mereka merayakan kehidupan. Sehingga tadi dicatat bahwa 120 imam meniup nafiri. Itu bukan sedikit, sangat banyak sekali. Dan narasi nyanyian adalah Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Refleksi pertama saya Bapak Ibu, ketika kita mengingat dan kita kemudian melihat kenangan baik dari almarhum, dan kita menatap kenangan Tuhan baik kepada Israel, maka kita percaya satu hal pertama, tidak ada tempat pemulihan yang paling sempurna selain baitnya. Sehingga hari ini keluarga memilih untuk merayakan sukacita kebaikan Tuhan di sini. Kenapa Pok Kelapa Gading menjadi tempat? Maka ini harus kita syukuri Bapak Ibu, bahwa disinilah tempat di mana hamba Tuhan ini menabur benih Injilnya. Sehingga hari ini sama seperti bangsa Israel menuju lagi ke bait Allah dan menyembah Tuhannya untuk katakan Tuhan baik, maka hari ini keluarga datang di sini. Baik keluarga Tohata dan kita sebagai keluarga yang percaya kepada Kristus, yang punya kenangan dengan almarhum, kita datang di bait Allah ini dan mengatakan Tuhan baik. Bukan saja bagi Pak Bram, bukan saja bagi Kalisa, bukan saja bagi keluarga dari Pak Bram maupun istri dari Pak Bram, tapi juga bagi kita di Pok Kelapa Gading. Sehingga hari ini kita sementara memilih jalan yang benar seperti yang dipilih oleh bangsa Israel pada masanya. Bait Allah menjadi tempat pemulihan. Lalu lihat bagian kedua Bapak Ibu, apa yang terjadi di sana, mereka memuji Allah. Bukan karena bait Allahnya, bukan karena pernak-perniknya, bukan karena di dalamnya ada tabut perjanjian, bukan. Tapi karena Tuhan baik bagi mereka. Di dalam masa kehilangan, di dalam masa terburuk, di dalam masa pembuangan, Allah baik. Dan ketika mereka ada dan keluar dari pembuangan, mereka tetap katakan Allah baik. Di bait Allah ini kita sama-sama katakan Allah baik bagi almarhum, Allah baik bagi keluarganya, Allah baik bagi Lisa, Allah baik bagi Pok Kelapa Gading. Itu yang kita nyanyikan sebagai ungkapan syukur bagi orang yang menganggap Tuhan baik. Tidak ada pemulihan yang sempurna tanpa pujian yang mengatakan Tuhan itu baik. Tidak ada penghiburan yang sempurna tanpa kata-kata yang mengatakan Tuhan baik. Tidak ada pemulihan tanpa mengakui bahwa jalan-jalan hidup diatur oleh Tuhan yang baik. Sehingga lihat bagian terakhirnya Bapak Ibu, hasilnya adalah para imam pun gemetar. Karena saat mereka bernyanyi dengan lantang, mengatakan Allah baik, Tuhan baik bahwasanya untuk selama-lamanya, kasih setianya, apa yang terjadi di sana, awan menutupi mereka. Mereka gemetar. Bertanda apa? Kemuliaan Tuhan dinyatakan di situ. Itu pernah mereka alami. Awan bukan sebuah fenomena alami, tapi fenomena ilahi yang pernah mereka alami di padang gurun saat mereka menyeberang keluar dari tanah Mesir. Awan menjadi tanda kemuliaan Allah. Maka kalau kita hari ini bersyukur, kita bernyanyi memuliakan Tuhan, kita jadikan gereja Pok Kelapa Gading menjadi tempat di mana kita kembali mendapat pemulihan. Dan saat kita memuji Dia dan bilang Tuhan baik bagi almarhum, bagi anaknya, bagi keluarga Tohata, bagi Pok Kelapa Gading, maka saya percaya ini hari kemuliaan itu terjadi di sini. Dan itu akan terus kita rayakan dari generasi ke generasi. Yang tadi diungkapkan oleh Pak Jack, awalnya penakut untuk
berkhotbah. Karena kemuliaan Allah hadir lewat almarhum, kau harus berkhotbah dan kemudian punya keberanian berkhotbah. Pak Daud bukan dari Ambon, suku lain, tapi dipakai Tuhan untuk memberi tumpangan kasih bagi almarhum. Sampai Pak Daud pun lupa kira-kira tinggalnya sampai kapan. Penyertaan Tuhan baginya. Tidak juga secara kebetulan Kalisa, saya jadi pendeta di Pok Kelapa Gading, sehingga bisa berjumpa dan mengantar almarhum. Tidak hanya soal pendeta Pok Kelapa Gading, bicara soal alma mater yang juga antar seniornya, junior yang antar seniornya. Satu hal yang paling saya syukuri, dua sosok yang saya syukuri ada di Pok Kelapa Gading adalah, yang pertama adalah almarhum, yang kedua adalah Pak Pendeta Raprap. Karena saya melihat mereka adalah sosok teladan saya. Sehingga saya sangat bersyukur. Semua Tuhan rendah dengan sangat indah sekali. Sehingga di sini kita bersyukur dan mengatakan sama seperti orang Israel katakan, Tuhan itu baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saya kira kalau Pak Pendeta Kasodo ada di sini pun dia akan berkata, dulu yang dari rumah ke rumah bukan saya, tapi almarhum yang masuk ke rumah untuk bilang ibadah di sini. Itu yang saya dengar dan yang saya banggakan dari almarhum. Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan mengingat seluruh kebaikan tadi, ya, dengan juga berlandaskan pada kebenaran firman Tuhan tadi, maka Tuhan mau untuk kita tetap menjadikan gerejanya sebagai tempat di mana kita pulang saat kita sedih. Yang kedua, kemuliaan hanya bisa dinyatakan lewat puji-pujian dan penyembahan. Kalau pada masa Israel banyak yang datang di sana dan memuliakan Tuhan. Hari ini dari pengalaman saya mengikuti beberapa ibadah penghiburan dan ibadah syukur. Kali ini dalam pengalaman saya umatnya terbanyak. Ya. Makanya hari ini Kalisa, kami bersyukur sekali sebagai gereja bahwa Tuhan memakai Papa untuk menunjukkan kasih dan teladannya bagi kita. Untuk Ota, ya, yang selalu mendampingi almarhum beberapa waktu yang lama, tetap semangat. Ya. Keteladanan papamu adalah keteladanan yang menghidupi banyak orang. Sehingga baiklah itu kau syukuri. Dan itu menjadi sulu dan jalan teladan yang harus dilanjutkan. Untuk semua Bapak Ibu kita yang telah menerima kebaikan Tuhan lewat almarhum, tetaplah kita bersyukur karena dari almarhum kita belajar kasih setia Tuhan terjadi bagi setiap orang yang percaya. Bukan saja bagi almarhum, tapi bagi Bapak Ibu dan saya yang juga punya Tuhan yang sama, yaitu Yesus Kristus. Kita yang masih melanjutkan kehidupan ini, semoga kita menciptakan kenangan-kenangan yang lebih baik selagi Tuhan masih kasih kesempatan. Karena hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara, hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi,
hidup ini sudah jadi berkat. Almarhum telah menjadi berkat bagi kita, dan mari kita yang masih diberi kesempatan, kita pun sama menjadi berkat selagi Tuhan masih kasih kita kesempatan. Amin. Ketika kita mendengarkan beberapa kesaksian hidup yang disampaikan oleh beberapa orang tadi, jemaat, Pak Pendeta Raprap, Pak Dr. Jack, dan juga Pak Daud, dan juga kebenaran firman Tuhan, mari kita jadikan kebenaran-kebenaran dan hal-hal baik tadi menjadi kekuatan dalam menjalani hidup ini. Kita nyanyikan Kidung Kesan 347, firman-Mu ku pegang selalu, dan seterusnya. Firman-Mu ku pegang selalu, saat susah, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka Firman-Mu Tuhanku, Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. mari jemaat kita berdoa syukur. Di hadapan Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang menyertai kami, Allah yang bangkit untuk memberi jaminan kehidupan yang kekal, Allah yang mengatasi segala langit, Allah yang kami percaya dalam Yesus Kristus. Hari ini kami mengingat dan kami merayakan kehidupan yang pernah Tuhan beri kepada kami bersama dengan almarhum hamba-Mu, Emeritus Pak Pendeta Abraham Tohata, yang telah Engkau muliakan. Terima kasih untuk kehidupan, nafas yang Engkau beri bagi hamba-Mu, sehingga dia hidup tidak hanya dengan keluarganya dan tidak hanya untuk keluarganya, tapi dia hidup untuk pelayanan-Mu yang di dalamnya kami terserap masuk di dalamnya. Sebagai persekutuan PAU Kelapa Gading, 46 tahun menjelang 47 tahun ini, semua perjalanan kami sebagai gereja tidak terlepas dari campur tangan Tuhan lewat hamba-Mu. Kami memuji kebesaran Tuhan yang telah memberkati PAU Kelapa Gading lewat hamba-Mu ini, sehingga biarlah benih-benih Injil yang sudah ditaburkan, didikan dan asuhan yang telah dia berikan selama dia diberi tanggung jawab oleh Tuhan
untuk mendampingi umat-Mu di Po Kelapa Gading. Biarlah semua itu tetap hidup dan menghasilkan buah dari generasi ke generasi. Terima kasih Tuhan, kami tidak akan lupa kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi Po Kelapa Gading lewat almarhum. Sehingga biarlah kenangan bersama almarhum tetap menjadi salah satu monumen iman yang harus kami rayakan setiap waktu di dalam perjalanan kami sebagai Persekutuan Oikumene Umat Kristen Kelapa Gading. Seraya dengan itu, kami juga mau mengatakan kepada Tuhan, jangan pernah tinggalkan anak terkasih Kalisa dan juga anak terkasih Ota. Biarlah didikan-didikan dan asuhan dari almarhum menghidupi langkah-langkah hidup mereka. Dan hamba berdoa supaya kehidupan mereka selalu dilimpahi oleh berkat Tuhan. Untuk Kalisa bersama dengan suami terkasih Kak Geri yang nanti akan kembali ke Australia. Biarlah Tuhan berkati jalan-jalan hidup mereka, pekerjaan dan pelayanan Tuhan memberkati. Hamba juga berdoa untuk cucu terkasih dari hamba-Mu Pak Pendeta Bram Tohata, Vinci, yang juga ada di Australia. Biarlah cucu terkasih ini juga dipelihara oleh Tuhan. Pada waktu yang terbaik, waktu Tuhan, anak ini pun akan menjadi berkat bagi banyak orang seperti yang telah dilakukan oleh opanya. Hamba juga berdoa dan kami semua sebagai Po Kelapa Gading berdoa untuk Ota. Biarlah anak Tuhan ini diberi jalan keluar ketika dia kehilangan harapan karena telah dipanggil oleh Tuhan orang tua yang dia kasihi. Bukalah jalan-jalan berkat-Mu bagi anak ini, supaya dia tetap tahu dan percaya bahwa Tuhan yang orang tuanya percaya Yesus Kristus juga adalah Tuhan yang sama yang akan memberkatinya. Sehingga biarlah anak ini juga diberi kehidupan yang baik di dalam waktu-waktu yang akan datang. Teladan-teladan baik yang telah papanya ajarkan, biarlah itu dia hidupi sepanjang hidupnya. Walaupun dia masih muda, kami mohon Tuhan arahkan dia dengan hikmat dari Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh keluarga besar yang hadir saat ini, keluarga Tohata maupun keluarga dari istri Pak Pendeta Bram yang hadir juga malam ini. Kami juga berdoa bagi semua mereka, sehingga hal-hal baik yang mereka dapat dari almarhum juga menjadi berkat bagi kehidupan mereka satu persatu. Bapa di sorga, semua jemaat yang hadir saat ini, kami hadir karena kami mencintai Tuhan dan kami mencintai almarhum. Biarlah kehadiran kami ini menjadi pelukan kasih yang membuat keluarga merasa tidak hilang pengharapan, malah bersuka cita karena mereka memiliki orang tua, memiliki saudara yang cukup-cukup dicintai oleh kami di Po Kelapa Gading. Terima kasih Tuhan bahwa keluarga menjadikan Po Kelapa Gading menjadi mesbah kami kembali memuliakan Tuhan, merayakan kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan bagi almarhum dan juga bagi keluarga dan juga bagi kami di Po Kelapa Gading. Kami telah memuliakan Tuhan dan kami percaya bahwa kemuliaan Tuhan tetap hadir di Po Kelapa Gading karena hamba-Mu almarhum Pak Pendeta Abraham Tohata telah menjadikan persekutuan ini sebagai tempat ia berdoa bergumul dan tempat ia mendidik seluruh generasi Kristen di tempat ini. Dan kami bersyukur untuk segala yang baik itu. Hamba berdoa dan bersyukur Tuhan karena dari kesaksian pengalaman bersama dengan almarhum yang disampaikan oleh Pak Dr. Jack, Pak Daud maupun Pak Pendeta Raprap telah melengkapi kami untuk bersyukur terhadap apa yang Tuhan nyatakan bagi almarhum. Dan kami bersyukur atas segalanya. Terima kasih Tuhan bagi kami semua yang hadir malam ini. Kami ingat bahwa penyertaan Tuhan selalu dinyatakan Tuhan bagi kami yang percaya. Oleh karena itu kami akan terus mengatakan dalam hidup ini, Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Terima kasih Tuhan telah mempercayakan kami sebagai PHM khususnya di bidang peribadahan untuk melayangkan ibadah syukur dan kenangan ini. Kami semua yang bertugas di malam ini, baik pemain musik, liturgos, pengartu multimedia dan sound system, Pak John dan Ibu Yohana yang juga membantu kami dan semua yang terlibat dalam ibadah ini, khususnya dari paduan suara Nafiri, paduan suara Esther dan juga paduan suara dari keluarga. Semua ini kami rayakan seperti Israel merayakan pemulihan yang Tuhan sediakan bagi mereka. Mereka bernyanyi memuliakan Tuhan. Dan hari ini kami pun bernyanyi dan memuliakan Tuhan. Terimalah ungkapan syukur kami dan terimalah penyembahan kami yang kami naikkan di saat ini. Ampuni salah dan dosa kami. Lalu hanya di dalam Yesus Kristus sumber penghiburan dan kekuatan kami naikkan doa ini yang kami akhiri dengan doa Bapa kami yang diucapkan bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat, kita akan dengarkan kesaksian pujian untuk melengkapi syukur kita di malam ini oleh paduan suara Esther. Jadi
Jemaat kasih Tuhan, marilah kita mengumpulkan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai bukti pengakuan bahwa hidup ini milik Tuhan. Dan sepatutnya kita kembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Seperti kata Alkitab dalam 2 Korintus 9 ayat 8 dan 12, Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Sebab pelayanan kasih yang kamu baktikan ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Sambil berikan persembahan, kita menaikkan pujian Kidung Keesaan 495 ayat 1, 2, dan 4. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan
jemaat kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu yang nyata dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih untuk persembahan yang boleh kami beri. Pakailah Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami persilakan kesaksian pujian dari keluarga besar Tohata.
Satu server jadi cepat sambung. Ya. Satu server. Ya, terima kasih untuk pujian keluarga. Di tengah ombak apapun, ya tetap pegang Yesus Kristus sebagai nakoda yang terbaik. Ya. Bapak Ibu Jemaat, mari kita berdiri. Janji Tuhan itu ya dan amin, menyertai, memulihkan, dan meneguhkan kita yang percaya. Oleh karena itu mari pulang nanti dengan penuh sukacita dan rasa syukur yang berlimpah. Oleh karena kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya bagi kita yang percaya. Kita nyanyikan Kidung Kesan 642 bait 1 sampai 3 menjadi nyanyian pengutusan janji yang manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah. Dan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita pun berduka bersama dengan keluarga Halomoan yang dipanggil pulang orang tua terkasih. Semoga keluarga diberi juga penghiburan dari Tuhan. Sebelum kita terima berkat, kita pun berdoa, ambil waktu berdoa untuk keluarga ini. Mari kita berdoa. Allah dalam Yesus Kristus yang telah memuliakan orang tua dari salah satu jemaat kami, keluarga Halomoan Pakpahan. Hari ini mereka menuju ke tempat di mana orang tua mereka akan disemayamkan dan dimakamkan. Sebagai jemaat, kami mendoakan keluarga ini di dalam Yesus Kristus yang adalah sumber penghiburan, supaya mereka tetap dihibur oleh Tuhan, keluarga besar dihibur, dan pada saatnya mereka kembali ke Jakarta di dalam hati yang kuat, di dalam penghiburan yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini adalah doa dan syukur kami telah hadir hari ini, mengingat sekaligus bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan almarhum dan keluarga juga dalam kehidupan kami.
Dan sebelum kami pulang, kami mohon kepadamu, arahkanlah muka Tuhan kepada kami, berkat Tuhan kepada kami, dan kami siap menerima akan janji berkat-Mu. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, kepada anak-anak-Mu, kepada cucumu, kepada cicitmu, kepada seisi rumahmu, kepada keluarga Tohata, dan juga kepada keluarga Po Kelapa Gading. Diberkati kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk untuk bersaat teduh, ibadah kita selesai. Jemaat kasih Tuhan, demikianlah ibadah syukur dan kenangan almarhum Bapak Pendeta Emeritus Abraham Tohata STA telah selesai. Namun ada sedikit acara ramah tamah. Yang pertama kita akan mendengarkan ucapan terima kasih mewakili keluarga besar yaitu Bapak Gary Christopherson. Dipersilakan. Just getting my interpreter up so you can understand what I'm saying. What, everyone? Oh, okay, all right, there we go. On behalf of Lisa, I'd just like to thank you all for coming tonight and celebrating the life of Abraham Tohata. And Lisa is very, very appreciative of all you people in the congregation here, how you've helped her over the years, and the fact that she's been able to become a lawyer is in no small part to the contribution that you have made also into her life. And she's very, very appreciative of that as well. And, you know, oh, sorry, John. Oh, thank you. We're also thankful to God for his death as well, and the way he was in a coma. Then he came out of a coma after we prayed for him, and he was lucid and able to communicate with Lisa and myself, and we were able to say our goodbyes and do the things that needed to be done at that particular time. So that we're really appreciative of God of that. So it's really, oh, sorry. Skip talking. Kami mengenang masa-masa akhir bersama almarhum ayah kami pada saat beliau koma, kemudian juga sempat sadar, bahkan sempat berkomunikasi dengan Lisa dan saya untuk menyampaikan selamat tinggal, kemudian itu sebuah berkat bagi kami luar biasa, kesempatan untuk memiliki perpisahan yang indah dengan almarhum ayah kami. Yeah, so that was really, really good. So those memories will stay with us for our lives. And there was one stage, there was one stage he came to and asked for a knife. A knife.
Yang kami ingat saat itu tiba-tiba beliau menanyakan minta pisau. And we're thinking, what does he want a knife for? Untuk apa kok minta pisau? But he said to cut the cake. Oh ya, terus beliau bilang untuk potong kue. And we're thinking, it's his birthday. He passed on his birthday, so we wanted a cake on his birthday. So we raced around. Jadi rupanya, hari itu hari ulang tahun ayah, dan dia ingin potong kue dan tinggal pas di hari ulang tahunnya. So we raced down the night before and organised a cake, but unfortunately, by the time that his birthday came, he had lapsed again into a coma. Jadi malam itu kami langsung ke restoran mau pesan kue ulang tahun untuk beliau, tapi rupanya tidak berburu beliau untuk potong kue karena sudah dilihat sebelum kue. So unfortunately, we weren't able to have cake together on his birthday, but I'm sure that he's enjoying much more in the presence of God at this particular stage. So again, thank you for all coming. Ya, meskipun kami tidak bisa menghadirkan kue ulang tahun, tapi kami percaya bahwa kebersamaan beliau dengan Tuhan Yesus di surga adalah sebuah kebahagiaan yang penuh dari ulang tahun beliau. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir dan membersamai keluarga kami. Terima kasih. Oke, Pak, two languages apa? Oke, terima kasih dari sambutan dari Bapak Gary. Kami semua bersyukur atas hidup dan pelayanan dari Bapak Pendeta Abraham Tohata. Gak usah deh, nanti sedih. Sebenarnya sih kalau saya pribadi juga lumayan mengenal beliau. Walaupun beliau sudah selesai pelayanan di Po Kelapa Gading, sebenarnya tidak ada tahun terlewatkan tanpa komunikasi dengan beliau gitu. Apalagi beliau kalau manggil mama saya itu nama gitu. Rita, Rita katanya gitu. Terus kalau manggil saya selalu minta dipanggil Opa gitu. Dan beliau juga yang terkenang bagi saya selalu mengingat semua anggota keluarga. Seperti pesan Bapak Raprap juga, kita harus menghidupi semua kebaikan yang sudah diteladani oleh Bapak Pendeta Abraham Tohata. Oke, baik, kita masuk dalam puncak acara yaitu doa makan oleh Bapak Pendeta Elsep Raprap. Kalau tadi yang kenangan itu teman sekelas, sekarang yang berdoa ini spesialis doa makan. Seperti biasa saya mengajak kita buka HP sebelum makan. Kita baca Alkitab, Mazmur 145. Mazmur 145 ayat 15 dan 16. Saya baca aja daripada Anda buka HP lama. Mata sekalian orang menantikan engkau, dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Jadi Tuhan memberi kita makanan pada waktunya melalui Lisa dan keluarga besar. Dan bukan cuma kita yang dapat makan malam ini. Segala yang hidup dapat makan. Tuhan kenyangkan semua makhluk. Kalau begitu, apa bedanya makhluk lain dan manusia lain makan dengan kita yang makan? Toh sama-sama dari Tuhan. Nah, bedanya adalah kita makan dalam syukur. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kami boleh berhimpun di hadirat-Mu untuk menikmati persekutuan dengan-Mu dalam pujian, doa, dan firman.
Kami juga bersyukur karena kami menikmati kebaikan-Mu dalam wujud makanan yang Tuhan sediakan bagi kami pada waktu malam ini. Dan mengenyangkan kami dengan makanan yang Tuhan sediakan bagi kami melalui keluarga besar ini. Kami mohon biarlah makanan ini menjadi kekuatan dan kesehatan bagi tubuh kami. Dan dengan kekuatan dan kesehatan yang kami terima dari makanan ini, kami mengabdikan hidup kami untuk melayani Engkau dan melayani sesama. Dan nanti kalau kami kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan menyertai kami. Tuhan tuntun kami untuk berjumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Tetap untuk memuliakan nama-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat makan. Bapak Ibu, maaf ada sedikit tambahan, ada permintaan dari keluarga yaitu pemberian tanda kasih kepada Kalisa, dipersilakan. Keluarga besar di sini sama aku sejak berkarir kan memberikan tanda kasih dari kami. Saya Mary Bu Khair, nama dari keluarga besar sama aku sudah berkarir akan memberikan tanda kasih buat adik saya bisa doakan. Bapak Ibu, ini dari Nusa Melati itu nama hewan dari salah satu kampung di Ambon. Kampung itu namanya Ditawai. Ditawai. Jadi Bapak Pendeta Bram punya istri itu orang Ditawai. Ya. Ini adiknya ini. Jadi ada persekutuan ini di Jakarta. Mereka memberi tanda kasihnya kepada kita. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin Kalisa dan keluarga boleh berdiri di depan bersama Bapak Pendeta dan jemaat boleh bersalaman. Terima kasih untuk kehadirannya, Tuhan Yesus memberkati. Baik, jemaat dipersilakan maju untuk bersalaman dengan keluarga besar Tuhan Yesus.